ya dhewe iki paling mek ngomong zaro, ngomong nek apa, rung karuan nglakoni. Tapi wong-wong ngono kuwi kadang casinge ketarane ngono tapi luwih istimewa. Oh, waria itu lebih istimewa kata Gus Idam. Dan kalimat ini memancing hujatan dari netizen-netizen yang dari awal sudah tidak suka dengan Gus Idam. Contohnya dari Muhammad Al-Fatih. Lalala, apa neh iki ceramai waria kok dibilang istimewa? Ya ada benarnya juga sih. Jelaskan kepada umat bahwa waria itu dilarang Allah. Apa wedi ditinggalno jamaah nek ngomong bener, tapi ra wedi nek ngomong salah maring Allah. Ini salah satu bentuk protes kepada Gus Idam karena mengatakan bahwa waria itu istimewa. Assalamualaikum teman-teman. Viral sebuah video yang menayangkan bahwa Gus Idam ini sedang bersama kumpulan-kumpulan waria, ya. Waria ini dari laki-laki ke perempuan. Dan ini ya orang banyak pada umumnya ini menilai bahwa ini adalah bentuk penyimpangan. Tetapi di sini kenapa kok Gus Idam menuruti mereka, mengajak foto-foto, bahkan mengatakan waria itu lebih istimewa daripada kita. Waria yang sudah jelas-jelas seperti itu, tetapi dibilang istimewa. Akhirnya memancing hujatan kepada Gus Idam. Tapi ini tidak disengaja ya. Gus Idam ini memang tidak sengaja bertemu dengan mereka. Karena ya bisa kita lihat di videonya ini bahwa Gus Idam ini tidak nyangka bisa bertemu dengan waria sebanyak itu. Coba kita simak dulu videonya ya. Waria Pak Haji, saya itu Dredeg ya. Jadi Gus Idam ini sampai nervous. Gus Idam. Budreg ya. Tuh, semuanya mengajak selfie dan Gus Idam mau. Hati sampai malah mangan kabeh. Aku metu tangi turu. Iki ngipi apa tenanan iki, Pak? Dicegat waria sapis. Sampai ngipi. Dicegat ya, maksudnya ya dicegat waria untuk dimintai selfie. Iya. Mari diterni aku njaluk Mbak, aku terlalu jeding, Pak. Ini foto, ini dekat jeding. Jeding bener aku. Iya. Cuma ngopo iki, metu tibakno waria sapis. Banyak ya, satu bis. Tapi yang paling luar biasa, mereka semua tiba-tiba bilang, Gus, kita itu kalau pengen hadir di satu Oktober diterima enggak? Warianya enggak, waria abal-abal, tenanan. Oh, jadi warianya ini mengatakan kepada Gus Idam, apakah ketika mungkin di rutinan Estenyel, apakah kedatangan waria ini akan diterima? Ya tenanan asli ya, asli ini asli cahadro asli orisinil waria tenan. Asli waria, bentar. Asli waria. Ini agak aneh juga ya kalimatnya ya. Asli waria. Itu enggak asli sebenarnya ya. Bukan saya membenarkan waria tidak, tapi wong yo kayak jenenge Mas Murdani man lho cobone dhewe-dhewe nikmate dhewe. Oke. Dari sini saya agak paham teman-teman ya. Agak paham kenapa kok Gus Idam mengatakan tadi istimewa dan lain sebagainya. Ya, ternyata setiap manusia ini memiliki ujiannya masing-masing, memiliki kebaikan masing-masing, keburukan masing-masing, dan juga memiliki nikmatnya masing-masing. Jadi ada yang ujiannya ini mungkin dengan ekonomi, ada yang ujiannya dengan kesehatan, ada juga ujian yang seperti mas-mas waria ini. Jadi karena Gus Idam menyadari hal itu, akhirnya tidak menghujat ataupun tidak menghindari para waria, tetapi mau diajak foto. Dan semua punya masa lalu masing-masing. Ya. Niku tangkat kali kula. Terus saya diterima enggak? Diterima. Monggo kapan tak kei nomor Reza ya. Oke. Jadi ketika waria itu mau ke tempatnya Gus Idam di Sabilu Taubah, Gus Idam menerima mereka, menerima kedatangan waria-waria itu.
Ya, ternyata bawa satu kiai. Satu kiai. Para waria dari Surabaya dan Sidoarjo ini mau kemana? Kemana Gus? Arab ziarah. Ini ziarah teng Imogiri. Oh, mau ziarah. Oke. Ziarah ning Bukit Tidar Syekh Subakir nih. Ya, berarti wisata religi ya. Oh, Arab ziarah. Iya. Masya Allah, sampai aku yang jalan dengar aku cerita saja. Ya Allah, itu sini tuh api ini kan kadang penampilan itu ya. Ya, kadang cuma penampilannya aja, Gus. Ini kadang kaya wong-wong ngono kuwi walaupun memiliki kemasan yang mungkin kadang yo mengerikan. Iya, memang mengerikan. Badannya besar-besar ya, rata-rata malah keker-keker karena memang aslinya laki-laki. Orang menarik, tapi di Bano beberapa waktu dia itu memiliki niat-niat yang lebih baik daripada EDW. Lah ya EDW ini paling ngomong nezaro, ngomong ne opo, orang karuan nglakoni. Tapi wong-wong ngono kuwi kadang casing-e ketarane ngono tapi luwih istimewa. Tuh. Gus Idam mengatakan bahwa ya niatnya orang itu beda-beda. Karena mungkin masa lalu mereka tidak sama dengan kita. Ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Di lingkungan kalian pun macam-macam orangnya. Ada yang masa lalunya itu buruk dari kecil, ya, mungkin kena masalah keluarga, ekonomi atau apa. Ada yang kehidupannya dari kecil itu normal-normal saja. Nah, ini yang dijadikan Gus Idam sebagai landasan untuk tidak menghindari mereka, tetapi malah justru menerima para waria ini untuk datang ke markas pusat Sabilut Taubah. Ya bagus ternyata ya. Ya niki milo ya Allah. Ya. Piye carane kados panjenengan sedaya niki ningali dulure dhewe iki aja gampang langsung nyacat, menilai mengejas buruk, menilai rendah atau apapun. Karena seseorang yang mungkin di hadapan kita itu rendah, atau mungkin di hadapan kita itu sepele, mungkin di hadapan kita itu bukan siapa-siapa, ternyata dia itu istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Ini kerukunan teman-teman ya. Jadi daripada kita saling menghujat karena mungkin penampilan fisik ataupun mungkin kelainan-kelainan yang lain, diharapkan kita ini tidak saling menghujat. Karena ya seperti kata Gus Idam tadi, setiap orang memiliki keburukannya masing-masing, setiap orang memiliki ujiannya masing-masing, dan setiap orang memiliki kenikmatannya masing-masing. Jadi jangan sampai yang merasa lebih nikmat lalu bebas menghujat orang-orang yang mungkin sedang terkena masalah seperti ini. Dan seharusnya Gus Idam kita dukung teman-teman ya, bukannya malah kita hujat, kita serang karena menerima waria-waria ini. Bukan, seharusnya kita dukung. Jangan sampai kalian menghujat seperti orang-orang ini. Ada yang bilang Idam maha tolol. Ya ini kasar ya, karena langsung to the point. To the point-nya langsung Idam maha tolol. Isi ceramahnya begitu doang, kayak orang cerita. Ya memang Gus Idam ini sering bercerita daripada untuk ngaji kitabnya. Karena yang datang ya memang orang-orang bermasalah. Kalau kebanyakan ngaji kitab, mungkin mereka nggak tertarik lagi dengan Gus Idam. Dan akhirnya mereka sulit dinasehati. Jadi ya ada cerita, ada ngaji kitab, ada santunan, bukan santunan, ada sedekahan ya, ada sedekahannya juga. Biar menarik orang-orang yang belum mengenal agama ataupun mungkin akhlaknya masih buruk, ini biar bisa mendekat kepada Gus Idam dan juga bisa dinasehati. Contohnya waria-waria ini, mereka kalau sampai jauh dari kiai, jauh dari ulama, sampai kapan mereka akan terus seperti itu? Kita kan nggak tahu mereka bisa bertaubat ini dengan alasan apa, dengan lantaran siapa, kita kan nggak tahu. Tapi kita berharap mereka ini bisa sadar, ya, bukan berharap mereka mendapatkan hukuman atau azab langsung kan enggak. Sebagai sesama manusia, kalau bisa kita mengharap orang-orang seperti itu sadar, akhirnya kembali ke fitrahnya. Kalau laki-laki ya laki-laki beneran, gentle beneran, bukannya yang melambai seperti itu. Karena ya kalau dibiarkan bahaya teman-teman. Contohnya di Aceh ini sekarang sedang viral masalah gay, ya, masalah gay. Jadi saya mengutip dari postingan Radio Patria bahwa ada pasangan gay di Banda Aceh ini menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin, ya, Taman Sari, Banda Aceh.
Keduanya masih belia teman-teman, usianya masih 24 dan 18 tahun. Karena mereka kepergok warga saat tengah berhubungan badan sesama jenis di sebuah kamar indekos di daerah Banda Aceh sana. Jadi miris teman-teman ya, miris karena ya seharusnya mereka ini nggak seperti itu. Laki-laki ya harusnya suka dengan perempuan, harusnya itu. Fitrahnya laki-laki itu menyukai wanita, lawan jenis, bukannya sesama jenis kayak ini, ya. Jadi kalau bisa, ya orang-orang seperti ini mendekat kepada ulama, seperti yang dikatakan oleh Gus Idam tadi, orang-orang itu memiliki masa lalunya masing-masing. Jangan sampai kita menghujat karena kita lebih nikmat. Siapa tahu ketika waria-waria ini datang kepada Gus Idam, mereka akhirnya sadar pelan-pelan. Lalu kembali ke fitrahnya sebagai laki-laki yang keker, laki-laki yang pekerja keras, laki-laki yang terhormat. Siapa tahu, kita nggak tahu teman-teman. Tapi Gus Idam ini pengennya memang menyadarkan umat, menasehati umat. Jadi mohon untuk ya teman-teman tidak menghujat Gus Idam ya. Mending seperti yang dikatakan Husnio Agus ini, tidak membenarkan juga tidak menolak. Allah Subhanahu wa taala saja masih memberinya umur, nafas, berarti masih ada kesempatan. Hidayah ini urusannya Tuhan. Tugas hamba hanya menyampaikan. Gus Idam hanya menyampaikan teman-teman, menyampaikan apa yang seharusnya, hanya menyampaikan, tapi pelan-pelan ya. Mungkin dengan memuji mereka istimewa, mereka akhirnya terketuk hatinya. Kita tidak tahu, karena itu bukan kuasa kita, itu kuasanya Gusti Allah. Kita hanya bisa menyampaikan. Ya, menyampaikan itu harus baik-baik, jangan menghujat. Kalau menghujat, menghina, mencaci mereka nggak akan sadar. Justru mereka akan lebih semangat menjalani kehidupan seperti itu. Jadi tolong ya, tolong sekali-sekali kita mengerti apa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Gus Idam, agar pikiran kita juga terbuka, hati kita terbuka, tidak mudah emosi, tidak kaku, ya. Akhirnya tidak mudah menghujat orang karena penampilan atau karena kelainan.